Patrick Kluivert pasti Indonesia pasti gagal. Patrick Kluivert harus dipecat dan STY back. Menghormati Sintayong, sudah banyak jasa besar, terutama menerapkan dasar-dasar Indonesia harus mempunyai fisik yang cukup kuat dalam sebuah pertandingan untuk bisa bertahan sampai 90 menit ya. Dan itu ya, bagi saya seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia pun, jika PSSI ingin memecat Patrick Kluivert, tidak masalah. Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam bersama gua Josie Laban langsung dari Perth, Western Australia. Nah, hari ini gue ingin membahas sesuatu yang sangat trending ya, baik secara talk show di YouTube maupun secara komentar-komentar netizen di berbagai postingan dan forum ya. Oh ya, just for your info, saya hari ini mengenakan jersey Ajax Amsterdam, jersey utama supporter version, supporter issue 2003-2004 ya. Nah, kembali ke topik pembicaraan kita. Kita berbicara mengenai Patrick Kluivert dipecat dan STY kembali. Nah, ini menjadi sebuah seperti bola salju yang terus bergulir dan makin lama makin besar. Ya, kita lihat beredar di media-media sosial kita gitu loh ya. Dan ini menjadi concern buat saya. Karena pesan yang disampaikan adalah seperti ini. Patrick Kluivert pasti Indonesia pasti gagal. Patrick Kluivert harus dipecat dan STY back. Pesan pertama saya sebagai pengamat sepak bola dari orang awam ya. Pesan pertama saya adalah saya menentang keras semua pendapat-pendapat tersebut. Mohon maaf teman-teman, saya tidak setuju sekali karena pesan pertama yang saya tidak suka adalah Indonesia pasti gagal. Ya, Indonesia pasti gagal. Bukankah kita bersama-sama 300 juta rakyat Indonesia dan banyak lagi, bahkan mungkin sekian puluh juta rakyat Malaysia, bahkan ada pihak-pihak atau penggemar-penggemar sepak bola di luar negeri sana yang bukan orang Indonesia, yang berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia karena melihat antusias dan passionate-nya pemain-pemain timnas kita yang terutama yang diaspora yang naturalisasi ini. Bukankah itu yang menjadi impian kita? Lalu kenapa kita kumandangkan pesan Indonesia pasti gagal? Bukankah seperti kata orang, ucapan itu adalah doa? Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Kita seperti membangun sebuah atmosfer bahwa Indonesia sudah pasti gagal karena bermain di Arab Saudi dan karena Patrick Kluivert lah pelatihnya, sehingga harus dipecat dan STY harus dikembalikan. Nah, saya sendiri memang bukan penggemar berat STY, tapi saya menyukai hasil kerja STY dan saya menyukai juga cara bermain Indonesia melawan STY ketika berada di bawah STY. Hanya saja memang cara bermain Indonesia di bawah STY tidak ideal. Ya, begitu positioning saya terhadap Sintayong. Menghormati Sintayong, sudah banyak jasa besar, terutama menerapkan dasar-dasar Indonesia harus mempunyai fisik yang cukup kuat dalam sebuah pertandingan untuk bisa bertahan sampai 90 menit ya. Dan itu dasar-dasar yang tidak pernah bisa kita buang dari sepak bola kita lagi. Nah, kembali ke permasalahan ini. Bagi saya sebenarnya tidak bermasalah. Tidak ada masalah mau memecat Patrick Kluivert segala macam, tidak ada masalah. Hanya narasi yang dibangun adalah Indonesia sepertinya sudah pasti akan gagal jika ada di bawah asuhan Patrick Kluivert. Itu yang saya tidak setuju. Impian kita, ya dengan usia-usia kita yang mungkin sudah 40, 50, 60, banyak negara Indonesia ingin melihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Termasuk Bapak Presiden Prabowo pun menyampaikan, sebelum saya mati, kata dia, saya ingin melihat Indonesia main di Piala Dunia.
Jadi bukankah itu impian kita? Bagi saya, mari hentikan narasi-narasi Indonesia pasti gagal. Hentikan itu. Bukankah kita ingin melihat Indonesia bermain di Piala Dunia? Lalu mengapa kita bangun narasi ini? Ya, sehingga terciptalah atmosfer yang kurang baik. Ya, itulah yang kita harus hindari. Memang tantangan kita cukup berat. Tuan rumah Arab Saudi dengan segala kekuatan uang dan segala macamnya, dengan segala intrik-intrik politik yang masuk dalam sepak bola. Namun, tidak ada yang tidak mungkin jika Indonesia berusaha mati-matian. Jika Indonesia memang harus menang dengan telak, dalam arti Indonesia nggak bisa tipis-tipis. Indonesia harus bisa menang KO. Ya, begitu yang disampaikan beberapa pengamat. Kalau kita mau menang, kita harus menang 2-0 seperti kita menang di GBK untuk ke Arab Saudi. Menang 1-0, kita punya, ketika kita unggul 1-0, kita dalam keadaan yang sangat kritis. Kita punya peluang dikerjai di kotak penalti. Kita punya peluang dikerjai, diberikan kartu merah kepada pemain-pemain kita yang sangat vital perannya, seperti Tom Haye, seperti misalnya Marcelino Ferdinand, seperti kiper kita, apakah Emil Audero atau Martin Pas. Ya, untungnya kita punya backup yang cukup baik di posisi kiper ini jika salah satu di kartu merah kan. Ya, kita punya cukup backup juga, tapi ada beberapa posisi seperti misalnya Tom Haye, seperti Marcelino Ferdinand, seperti Ragnar Oratmangun. Itu adalah pemain-pemain yang ketika mereka bisa kena kartu merah, itu permainan berubah cukup banyak. Itulah fokus yang perlu kita fokuskan. Bagaimana pemain kita akan menjaga fokusnya di level yang tertinggi tanpa harus kita bebani lagi dengan pernyataan-pernyataan Indonesia pasti gagal. Ya, Indonesia membutuhkan itu saat ini, teman-teman. Indonesia membutuhkan kita berdiri bersama-sama siapapun pelatihnya. Ya, bagi saya, seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia pun, jika PSSI ingin memecat Patrick Kluivert, tidak masalah. Tidak masalah, banyak kok pergantian pelatih dilakukan lagi, seperti juga kemarin dipecatnya STY, tapi narasi yang dibangun, janganlah Indonesia pasti gagal, karena itu merupakan impian kita bersama, dan saya berharap itu juga merupakan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ya, kehendak yang Maha Kuasa untuk Indonesia, itu mimpi rakyat kita bersama-sama. Jadi marilah kita bangun narasi yang lebih positif. Tidak apa-apa, berikan pressure itu kepada Patrick Kluivert. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, perkataan STY back. Bagi saya, dari sisi manajemen sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kenapa saya bahas sebuah perusahaan? Karena Bapak Erick Thohir, ketua PSSI kita itu adalah seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha yang memang benar-benar totok dalam arti dia mengelola organisasi pun dengan prinsip-prinsip sebuah usaha. Ya, dalam sisi organisasi atau perusahaan, ada sebab seseorang dipecat. Nah, seperti yang kita tahu bersama-sama, penyebab dipecatnya Sintayong adalah ketidakcocokan dengan pengurus PSSI dan tidak kecocokan kepada beberapa pemain. Dan bagi saya, itu suatu indikasi yang tidak mungkin STY kembali melatih. Kecuali pengurus semua berubah dan sebagian pemain yang tidak cocok ini pun tidak bermain untuk Indonesia lagi. Ya, karena faktor ketidakcocokan dalam sebuah organisasi itu cukup vital. Itu bisa membuat seseorang dipecat dan itu juga bisa tidak mungkin membuat orang itu kembali bersama-sama lagi. Kecuali mereka mungkin ada guyub atau ada silaturahmi, ya, itu peristiwa yang berbeda. Tapi Sintayong tidak akan mungkin kembali selama Bapak Erick Thohir masih menjadi ketua PSSI. Karena saya melihat itu dari segi organisasi. Tidak mungkin PSSI menjilat ludahnya dan memanggil lagi. Hal yang tidak mungkin dalam prinsip organisasi dan sebuah perusahaan ketika mereka berpisah jalan dengan seseorang yang dianggap tidak cocok dengan filosofi atau visi dan misi mereka. Ya, jadi hentikan perkataan Indonesia pasti gagal lolos ke Piala Dunia karena semuanya masih mungkin. Dan saya berharap 11 Oktober nanti, 12 Oktober subuh adalah pesta besar bagi bangsa Indonesia, di mana kita bisa memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Bayangkan teman-teman, kalau kita lolos ke Piala Dunia, bayangkan bahagianya hidup kita,
Bayangkan kita akan mati-matian bekerja untuk menabung, untuk bisa berangkat ke Amerika Serikat, Kanada, atau Meksiko tahun depan untuk bisa melihat langsung timnas kita bermain di Piala Dunia. Itu sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Dibandingkan kita hanya bisa mengembangkan itu. Saya tahu memang terkesan ini seperti sebuah gerakan, sebuah buzzer, walaupun saya tidak bisa menuduh A, B, C, D, E, tapi ada terkesan itu dibangun begitu tebal di sosial media kita. Mari kita hentikan, mari kita bangun narasi-narasi positif Indonesia lolos ke Piala Dunia. 12 Oktober subuh ya. Oh 11, tanggal 11 kita main agak sore. Jadi 11 Oktober malam. 11 dan 12 Oktober, hari libur nasional menandai lolosnya Indonesia ke Piala Dunia 2026. Lolosnya Piala Dunia, Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya langsung dalam sejarah. Terima kasih teman-teman. Saya percaya kita semua adalah bangsa yang usaha dan kita akan membangun narasi yang sangat-sangat baik dan sangat berubah atmosfer itu. Terima kasih untuk menonton video saya. Jangan lupa berikan komentar kalian. Saya menunggu komentar-komentar ini di bawah dan thank you so much. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya. Until next time.